Halo, perkenalkan nama saya Jeremy Linandi. Hari ini saya akan presentasikan tentang kantor yang saya desain. Alternatif yang pertama, dikarenakan kondisi site yang menghadap ke arah timur tenggara, sehingga fasa depan dari bangunan kantor ada yang dihadapkan ke arah timur untuk mendapat cahaya alami, di mana arah timur dan barat merupakan yang paling banyak mendapat cahaya matahari, sehingga akan diberi banyak bukaan atau dinding material kaca pada sisi barat dan timur bangunan. Kemudian, pelingkup dari bangunan ini menggunakan material utama yaitu bata ringan dan sebagian besar juga kaca di lantai 2 yang menghadap langsung ke arah jalan raya. Akan mendapat angin lebih banyak sehingga bisa ditambahkan kisi-kisi di bagian depan fasad sekaligus untuk menambahkan karakteristik bangunan. Lalu untuk zoning tata ruang, area collaboration seperti library, lounge, coworking, dan dining area diletakkan di dekat area entrance dan tidak diberi pembatas solid, hanya diberi pembatas imajiner. Gunanya agar saat klien datang ke kantor tidak perlu jauh-jauh masuk ke dalam, dan privacy dan security-nya pun juga medium, di mana area collaboration merupakan area yang semi-public. Kemudian area-area kerja dan meeting room sebagian besar terletak di lantai 2, karena lantai 2 merupakan area private, yang mana ruangan-ruangan tersebut membutuhkan privasi, dan ada area yang di depan yang langsung menghadap ke jalan raya, yang langsung mendapat cahaya matahari, namun tetap terprivasi karena adanya tumbuh-tumbuhan di area balkon di lantai 2. Untuk ambience interiornya menggunakan color tone abu-abu, hijau, dan coklat, dan mengusung style minimalis rustic. Dan ini merupakan transformasi massa alternatif konsep 1 yang dimana memperhatikan kondisi-kondisi alam sekitar yang mempengaruhi bentuk bangunan. Lalu untuk penerapan parameter green shape dari ASD yaitu ASD 1 dan 2, lokasi sangat strategis dan dekat dengan lebih dari 7 fasilitas umum yang jaraknya tidak lebih dari 1.500 meter dari site. Kemudian ASD 3 dan 4 terdapat akses transportasi umum yang melewati daerah site, yaitu bis kota Surabaya, yang mana site cukup dekat dengan halte pemberhentian bus, dan kantor akan menyediakan fasilitas untuk para pegawai yang bekerja menggunakan sepeda, yaitu parkiran sepeda. Kemudian EEC, yaitu EEC 1, 2, dan 3, di mana kantor akan menerapkan langkah penghematan energi yang meliputi pencahayaan alami yang dapat diterapkan dengan penggunaan banyak jendela pada fasad bangunan agar cahaya matahari dapat masuk pada siang hari, dan ventilasi dengan bukaan-bukaan yang akan diaplikasikan pada bangunan agar sirkulasi udara dapat lancar tanpa penggunaan AC. Kemudian ASD 5 yaitu lahan terbuka hijau yang sesuai dengan ketentuan green shape dan menempatkan area green balcony di desain kantor. Kemudian untuk WAC yaitu P1 dan P2 penggunaan meteran air sehingga dapat dipantau perhitungan seberapa banyak penggunaan air di kantor. Kemudian WAC 3 dan 5 yaitu menempatkan penampungan air hujan yang dapat diolah kembali sehingga air hujan yang tertampung dapat digunakan kembali sebagai flush toilet. Lalu untuk MRC yaitu ada MRC 2, 4, dan 6 yaitu menggunakan material-material yang ramah terhadap lingkungan. Contohnya seperti kayu bersertifikat yang diambil dari daerah yang dekat dengan area sekitar kota Surabaya sehingga tidak perlu menggunakan transportasi untuk menjangkau tempat material yang jauh. Kemudian BEM yaitu ada BEMP dan 3 yaitu melakukan sosialisasi terhadap seluruh pengguna kantor mengenai dasar-dasar pengolahan yang mana akan diterapkan pembagian-pembagian kategori sampah. Kemudian BEM 7 melakukan survei kepada setiap pengguna gedung mengenai bagaimana tingkat kebersihan dan kepekaan terhadap sampah. Kemudian untuk IHC yaitu ada IHC 1 adanya penginstalasian alat yang dapat mendeteksi atau memantau kadar CO2
di dalam kantor maupun daerah sekitar kantor. Kemudian IHC 2, yaitu adanya pemberitahuan atau papan-papan kampanye yang menyerukan dilarang untuk merokok di dalam maupun area sekitar bangunan kantor. Kemudian IHC 4, 5, dan 6, yaitu banyaknya jendela-jendela lebar yang menghadap ke arah luar atau taman dalam, sehingga orang yang ada dalam bangunan tersebut mendapatkan kenyamanan visual dengan melihat view ke arah luar. Dan untuk menambah kenyamanan thermal, ada beberapa bagian jendela yang ditutup oleh kisi-kisi. Kemudian IHC 7, yaitu untuk kenyamanan suara, bangunan cukup jauh dari jalan raya dan terdapat parkir mobil di depan bangunan, dan tanaman teh-tehan serta bangunan tidak menempel langsung dengan bangunan-bangunan tetangga. Kemudian alternatif konsep 2, sama halnya seperti alternatif konsep 1, orientasi timur tenggara dihadapkan ke arah timur agar mendapat cahaya yang lebih banyak. Kemudian untuk pelingkup juga sama, menggunakan material utama yaitu bata ringan dan sebagian besar juga kaca di lantai 2 dan 3, dan yang menghadap langsung ke arah jalan raya akan mendapat angin lebih banyak sehingga bisa ditambahkan kisi-kisi di bagian depan fasad sekaligus untuk menambah karakteristik bangunan. Untuk ambience interiornya menggunakan 3 tone color yaitu abu-abu, hijau, dan coklat, dan mengusung style minimalis rustic. Kemudian untuk zona tata ruangnya, yaitu untuk area collaboration, diletakkan di dekat area entrance dan tidak diberi pembatas solid, hanya diberi pembatas imajiner, gunanya agar saat klien datang ke kantor tidak perlu jauh-jauh masuk ke dalam. Dari privacy dan security-nya pun juga medium, di mana area collaboration merupakan area yang semi-public. Toilet berada di depan karena dekat dengan area manapun, dan letaknya berada di agak depan karena toilet merupakan area yang semi-public. Ada area hijau berupa teras di belakang untuk sirkulasi serta view taman. Area-area kerja dan meeting room sebagian besar terletak di lantai 3 karena lantai 3 merupakan area privat, yang mana ruangan-ruangan tersebut membutuhkan privasi. Dan ada area yang di depan langsung menghadap ke jalan raya yang langsung mendapat cahaya matahari, namun tetap terprivasi karena adanya tumbuh-tumbuhan di area balkoni di lantai 2 dan kisi-kisi pada jendela di lantai 3. Kemudian ini adalah konsep yang terpilih dan dikembangkan. Konsep yang dihadirkan pada bangunan kantor JL Studio ini merupakan kenyamanan dalam alam. Kantor ini bila dilihat dari fasadnya terlihat cukup teduh dan terkesan hijau dengan tampaknya tumbuh-tumbuhan hijau yang menghiasi fasad, serta terlihatnya garden balcony yang cukup menarik perhatian. Dengan banyaknya bukaan yang membuat user di dalamnya dapat melihat view ke arah luar akan menambah kesan nyaman pada visual pada bangunan yang bergaya minimalis rustic ini. Area ini merupakan area yang dapat digunakan sebagai tempat istirahat bagi pekerja yang sedang ingin beristirahat maupun pengunjung yang datang juga dapat merasakan suasana dining area ini, ditambah view ke arah taman belakang yang menambah daya tarik. Area coworking space, area ini merupakan area yang terlihat langsung dari luar, juga dapat melihat langsung keluar, sehingga area ini dibuat senyaman mungkin untuk menambah daya tarik di kantor ini. Dengan gaya yang minimalis dan kesan alam dari perpaduan warna kayu dan hijau tumbuhan yang terpadu cantik. Area balkon hijau ini dapat digunakan untuk area kolaborasi, supaya tidak hanya meeting room saja yang dapat digunakan sebagai area kolaborasi, bisa juga untuk area beristirahat dan menikmati view. Ruangan ini merupakan ruangan direktur kantor. Ruangan ini merupakan ruangan tempat arsitek atau drafter sedang bekerja.